Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini ada dua buah muatan, lalu ada titik Q. Titik Q itu adalah setengah dari sisi segitiganya. Lalu yang ditanyakan adalah perbandingan kuat medan listrik yang dialami suatu titik sebelum dan sesudah digeser. Oke, awalnya berarti kita bikin perumpamaan ya. Yang pertama, sebelum P digeser. Oke, kita akan menghitung arahnya dulu sebelum digeser. Kalau kita gambarkan gitu ya. Ini kan titik P. Atau gini. Ini titik P. Ini adalah muatan negatif. Ini muatan positif seperti ini. Ini adalah Q. Sini ada simbol bahwa sisinya itu sama. Oke, yang pertama, titik tersebut terhadap muatan negatif. Kalau ada muatan negatif kan arahnya menuju ke negatifnya ya, berarti ke sini. Kita misalkan itu sebagai EQ1. Kemudian kalau positif dia kan menuju keluar ya, berarti dia ke sini. Ini adalah EQ2. Nah, untuk rumus kuat medan, itu kita punya rumus E sama dengan KQ per R kuadrat. Rumusnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita mau cari EQ1. Berarti kan tetap K, Q-nya Q1, ini ada Q1, yaitu min Q, Q2 1,6 Q. Oke, berarti kita masukkan Q1 per R kuadrat. Maka menjadi K, Q1-nya adalah Q. Nah, R kuadrat itu kan kita nggak tahu. Jadi kita misalkan sisinya adalah A. Misal sisi segitiga itu adalah A. Berarti kita bisa ganti A kuadrat. Kemudian itu langkah awal ya. Kemudian kita cari juga EQ2. Rumusnya sama KQ2 per R kuadrat. K-nya kita tetap ganti K, tetap K. Kemudian Q2-nya kita ganti 1,6 Q. R kuadrat berarti A kuadrat. Ini berarti 1,6 KQ per A kuadrat. Nah, dari situ, biar lebih mudah, maka kita misalkan lagi. Misalkan KQ per A kuadrat itu kita tulis sebagai E. Sehingga untuk EQ1, ini kan persis seperti definisi E ya. Jadi kita tulis EQ1 itu E. Kemudian EQ2 kita bisa pisahkan 1,6 KQ per A kuadrat. Ini itu adalah E. Maka kita bisa tulis 1,6 E. Nah, inilah hasil akhir pada langkah pertama. Kemudian, nah, kita kan mau cari langkah kedua. Kita kan mau cari E pertama, yaitu yang sebelum digeser. Kalau kalian lihat, ini kan membentuk sudut ya. Nah, karena dia membentuk sudut, maka nantinya kita akan menggunakan rumus E sama dengan, kita misalkan E1 ya, karena nanti ada E2 juga. EQ1 kuadrat plus EQ2 kuadrat plus 2 EQ1 EQ2 cos theta. Kita akan gunakan rumus yang ini. Kemudian dari situ kita belum tahu sudutnya, maka kita coba gambarkan. Jadi ceritanya tadi itu ada segitiga seperti ini. Nah, sebentar, tidak sama.
Oke, seperti ini ya, ini titik P. Terus, ini titik P. Kemudian tadi ada perpanjangan nih. Di sini kan dia muatan negatif, di sini muatan positif. Perpanjangannya ini ke sana dan ini ke sini. Ya. Kemudian untuk memudahkan kita coba tarik garis lagi. Dari situ pertama kita tahu bahwa sudut pada segitiga itu adalah 60 derajat. Kenapa? Karena segitiganya itu sama sisi. Karena segitiga sama sisi. Segitiga itu total sudut 180 derajat. Karena ada 3 sudut pada segitiga, yang ini dan ini, maka 180 derajat dibagi 3. Jadi masing-masing 60 derajat. Sehingga ini kita tahu 60 derajat. Kemudian, step kedua, bagian sini itu bertolak belakang dengan sudut di dalam segitiga. Ini kita misalkan aja biar ada simbolnya alfa ya. Kemudian alfa bertolak belakang dengan sudut segitiga. Sehingga alfa nilainya adalah 60. Kemudian sudut theta membentuk pelurus. Jadi kalau kalian gambar ulang ini seperti ini. Ini adalah theta dan ini tadi sudah tahu 60. Gambarannya itu seperti itu. Sehingga si theta ini bisa diperoleh dengan cara 180 derajat. Karena pelurus ya, pelurus itu totalnya 180 derajat dikurangi dengan si alfa. Berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya 120 derajat. Oke. Nah, kemudian dari situ kita bantu hitung ya. Kita bantu hitung untuk nilai cos 120 dari rumus ini. Biar nanti langsung bisa kita masukkan. Cos 120 sama dengan cara menghitungnya adalah cos 180 derajat dikurangi 60. Coba diingat-ingat konsep kuadran. Jadi pada trigonometri itu ada kuadran 1, 0 sampai 90, ini 180, ini 270, ini 360. 120 itu di sini. Berarti dia di kuadran kedua. Kalau kuadran 2, yang positif hanyalah sin. Jadi nanti nilainya cosnya akan bernilai negatif. Oke, berarti negatif cos dari 60. Kita ambil di sini sudut yang istimewa. Cos 60 itu setengah ya, berarti min setengah. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke langkah ketiga. Ini belum selesai ya. Ini baru mengenali sudut. Berarti nggak apa-apa dilanjutkan aja. Langkah ketiga, hitung E1. E1 sama dengan akar. Tadi EQ1 permisalannya adalah E ya. Berarti kita bisa tulis E kuadrat ditambah 1,6 E dikuadratkan plus 2 E 1,6 E sama min setengah. Kalau sudah ini boleh dicoret sehingga nanti menjadi E kuadrat 1,6 dikuadratkan berarti 2,56 E kuadrat. Min ya, tandanya berubah jadi min karena nilai cosnya min 1,6 E kuadrat. Ini sama ini.
Kemudian karena belakangnya variabelnya E kuadrat semua, berarti bisa dijumlahkan ini 1 ditambah 2,56 berarti 3,56 dikurangi 1,56 berarti nanti dapat 1,96 E kuadrat. Kemudian ini kalau kita keluarkan akarnya dapat 1,4 E. Nah, tadi E itu adalah permisalan dari ini ya. Maka kita tulis 1,4 kaki per A kuadrat. Itu adalah nilai dari E1. Nah, E1 ini yang sebelum digeser. Sebelum digeser. Jadi ini soal panjang banget ya, nggak apa-apa. Sekarang lanjut langkah keempat berarti untuk E setelah digeser. Kalau kita gambarkan berarti seperti ini. Ini adalah titik P. Ini adalah titik muatan negatif, yang ini adalah muatan positif. Nah, P-nya itu digeser. Berarti kita hapus gesernya di sini ya. Titik P. Oke. Yang pertama, berarti ini kan arahnya tetap masuk. Kemudian terhadap apa namanya muatan positif, berarti kan arahnya keluar ya. Berarti ke sini. Nah, maka terdapat sudut yang membentuk yaitu siku-siku. Oke. Dari situ berarti ini ada EQ1, EQ2. Kita hitung dulu untuk EQ1, rumusnya sama KQ1 per R kuadrat. Kaki jaraknya kan setengah ya. Setengah dari A. Tadi kan kita sudah memisahkan ini sebagai A. Nah, titik P itu di tengah-tengah. Berarti setengah dari A dikuadratkan. Kaki per 1/4 A kuadrat atau 4 kaki per A kuadrat. Nah, ini tadi sudah dimisalkan sebagai E. Berarti 4 E. Jadi untuk memudahkan dalam penulisan aja. Lanjut, kita cari itu kan tadi EQ1. Kemudian kita mau menghitung EQ2 ya. EQ2. Kaki 2 per R kuadrat. K 1,6 Ki. Jaraknya, hayo hati-hati. Ini kan kita punya gambar gini. Sini aja ya. Gambarnya tuh ini adalah EQ2. Kemudian terhadap oke. Dia kan ada segitiga nih. Berarti sini aja kita gambarinnya ya. Kan gini nih. Nah, berarti membentuk segitiga siku-siku. Karena di sininya tegak lurus, otomatis di sini juga tegak lurus. Ini muatan negatif, ini muatan positif. Ini sisi miring itu adalah A. Terus ini setengah A. Nah, kita kan butuh jarak ini ya. Jarak R-nya. Berarti kita hitung R atau kita misalkan sebagai jadi kita hitung aja R2 ya, berarti R2 itu kan pakai rumus Pitagoras, akar sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang tidak miring dikuadratkan. Sehingga menjadi A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. Maka menjadi, ini kita ubah menjadi 4/4 A kuadrat min 1/4, jadi biar pecahannya sama. Sehingga menjadi 3/4 A kuadrat. 1/4 keluar jadi setengah, A kuadrat keluar jadi A akar 3. Atau, ya kayak gini aja nggak apa-apa.
Ini adalah R2. Dari situ bisa dimasukkan ke sini. Menjadi R kuadratnya berarti setengah A akar 3 dikuadratkan. 1,6 kaki per 1/4 A kuadrat kali 3. Akar 3 dikali akar 3 kan 3 ya. 1,6 kaki per 3/4 A kuadrat. Kemudian dari situ ini bisa kita misalkan ya sebagai E. Berarti ini sama dengan 1,6 bagi 0,75 E. Kita tulis seperti itu dulu. Itu adalah EQ 2. Habis itu barulah kita mencari tahap ke-5. Tahap ke-5 itu mencari E2. Karena ini membentuk sudut, tapi sebentar. Membentuk sudut, tapi siku-siku atau 90 derajat yang ini nih. Nah, sehingga kita langsung saja mencari rumusnya nggak pakai cos tadi, tapi lebih pakai yang ini. EQ1 kuadrat tambah EQ2 kuadrat. Kenapa? Karena nilai cos 90 itu 0. Ya, jadi sisa belakang itu nggak kepake. Oke, sekarang kita masukkan EQ1 tadi nilainya 4E dikuadratkan ditambah 1,6 per 0,75 E kuadratkan. Maka menjadi akar 16E kuadrat tambah 4,55 E kuadrat. Maka menjadi 20,55 E kuadrat. Kalau di akar berarti 4,5 E-nya keluar. Nah, bisa kita ganti E-nya yaitu kaki per A kuadrat. Nah, tahap ke-5 sudah selesai, barulah kita bisa mencari perbandingan. Kita mau membandingkan E1 banding E2. E1-nya tadi kita udah hitung ya, yang ini 1,4. Kita tulis 1,4 kaki per A kuadrat. Kemudian kita bandingkan dengan E2. E2 yang baru itu berarti 4,5 kaki per A kuadrat. Kalau sudah, ini bisa kita coret ini. Sehingga hasilnya 1,4 banding 4,5. Di sini kita kali 10 coba. Maka jadi 14 banding 45. Nah, tapi di opsi, kalau kita lihat itu kan nggak ada. Tapi di sini ada 21. Coba kita jadikan 21. Oke. Kalau jadikan 21 berarti jangan dikali 10 ya. Tapi kita apakan ya? 21. Kita kali 15. 1,4 kali 15, 21. 4,5 kali 15, 67,5. Nah, berarti yang mendekati 21 banding 68. Ada tidak? Cek dulu. Ada. Jawabannya yang mana? Yang dadu.